Apakah suara saya bisa terdengar? Oke. Waalaikumsalam Bapak Inem, waalaikumsalam Mbak Via Nuryanti. Ya, PR-nya ada yang salah. Yang salahnya saya lupa ngasih waktu tempuh di nomor 2. Nanti saya revisi ya. Nanti Mbak Via mesti ngerjain ulang dong. Udah dinyalain. Soalnya waktu tempuhnya saya lupa taruh di nomor 2. Kalau waktu tempuhnya nggak ada, berarti nggak bisa dihitung kecepatan dan kelajuannya. Ya nanti ditambahin ya. Jadi nomor 2-nya nanti saya tambahin. Oke, kita tunggu 3 menit lah ya. Jangan banyak lama-lama. Kita tunggu 3 menit sampai 9.45. Kalau nggak ada, ya 9.45 kita mulai. Saya mute dulu sementara ininya ya, mic-nya. Oke, udah 3 menit. Ada berapa? Ada 8 orang. Baik, buat yang baru datang, jadi PR nomor 2 kekurangan satu data, yaitu waktu tempuh ya. Jadi nanti saya akan mengkoreksi soal PR-nya, dan saya akan upload revisinya setelah kelas berakhir. Jadi nanti saya tambahin waktu tempuh ya. Yang sudah mengerjakan, ya nanti nomor 2-nya silahkan disusulkan. Kenapa buat baru? Kenapa mesti buat baru, Mas Siti? Orang tinggal nambahin waktu tempuh aja kok. Waalaikumsalam. Kalau misalkan buat baru nanti Mbak Siti ngerjain ulang dong. Terus kasihan teman-teman yang lain. Kayak Mbak Via Nuryanti, Mbak Diajeng Raini yang barusan ngumpulin. Kasihan saya juga mesti bikin soal 2 kali. Oke. Mau belajar sampai jam berapa malam ini? Kok ngeri amat mintanya 12:30. Sekarang tuh jam berapa sih? 9:30. Kalau 120 menit aja selesainya 11:30. Ini Mbak Diajeng minta 12:30. Serem bener. Oke, gini aja. Saya ngajar apa namanya? Saya ngajar normal sampai jam 9.40 ya.
Jadi jam 11.40, sorry. Tadi kan mulai 9.40, berakhir nanti jam 11.40. Cuman kalau yang jam 11 sudah ada yang ngantuk atau terkendala hal lainnya, ya dipersilakan untuk logout duluan ya. Nah, oke. Ini masuk bagian terakhir dari gerak ya. Mudah-mudahan ini satu pertemuan ini bisa selesai. Nah, pertemuan yang akan datang kita masuk materi baru. Materi barunya saya kira lebih mudah dan nggak usah saya jelaskan panjang lebar sebetulnya. Yang di buku itu tentang gejala alam, terus sama mikroskop ya. Mikroskop dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Nah, sekarang ini pertemuan 5, minggu depan pertemuan 6, pertemuan 7, ya review, udah gitu UTS. UTS 3 bab. UTS 3 bab yaitu bab gejala alam, kemudian bab gerak, sama bab penggunaan mikroskop dan keselamatan kerja dalam laboratorium. 3 bab UTS-nya jadinya ya. Sekarang kita masuk ke, ya selamat malam Mbak Siti Khoiriah dan Mbak Angelina. Menghitung jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Kalau menghitung jarak pada gerak lurus beraturan mudah ya. Contoh, misalkan diketahui V sama dengan 50 meter per second. Kemudian waktu tempuhnya T sama dengan 60 second lah katakan. Ditanyakannya jarak atau S. Siapa yang tahu ngitungnya dari mana? Kata Mbak Siti Nur ini 300. Benar apa salah? 300. Jarak yang ditempuhnya 300 jadinya. Yang lain gimana? Tahu nggak dari mana itu 300? Atau 3000? Nah itu dia. Bener nggak dikali atau dibagi? Rumusnya apa? Rumusnya itu, rumus dasarnya kan V sama dengan S per T ya. Nah, kalau yang dicari S, maka rumusnya jadi apa? V kalikan T ya. Kalau yang dicarikannya T, berapa?
Kalau yang carinya T, rumusnya jadi apa? S per V ya. Nah, caranya begini. V sama dengan S per T. Ya, ini rumus dasarnya. Kalau S yang ditanyakan, ya, S yang ditanyakan, maka ini dikali, soalnya ke bawah. H ini dikali ke sini. Tapi kalau misalkan yang ditanyakannya T, maka yang ini Z. Nah, yang ini dibagi S. Kebalik ya. Nah, ini dibagi S. Oke, gitu. Jadi kesimpulannya di sini rumus yang digunakannya S sama dengan V kali T. Hasilnya sama dengan 50 dikali 60. Berapa? 50 dikali 60. 300 apa 3000? 300 apa 3000? 3000 ya. Oke. Yang ini mengerti gampang ya. Ada yang nggak paham nggak? Oke, nih. Kalau gitu dicatat sama Mbak Angelina ya rumusnya ya. Ini halaman, kita lagi di halaman 13, Mbak Islamia. Rumus V, kalau ditanya V, S per T. Kalau ditanya S, V kali T. Kalau ditanya T, S per V. Sorry, V-nya V kecil. Nah, ini dicatat. Oke, ini jadi di sini cuman, atau di sini adalah rumus jarak untuk kecepatan atau gerak yang beraturan, gerak lurus beraturan. Artinya tidak ada percepatan dan atau perlambatan. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus-kasus yang memiliki percepatan atau perlambatan ya. Jarak pada gerak
berubah beraturan. Kalau dipercepat atau yang kasusnya percepatan, suaranya sih ini ya. Jadi ST atau ST itu sama kayak VT. Setelah sekian detik, ST sama dengan S0 ST sama dengan S0 semuanya sama dengan rumusnya, baik dipercepat atau diperlambat, ditambah setengah A T kuadrat. Izin sebentar, 3 menit. Dari mana? Awas itu ada buaya loh. Oh, nggak ada? Berapa ini? 400. Wah, 400 ya pinjam aja. Dari mana, Nuah? Ini yang besok apa? Wisuda kan. Oh, bacanya tadi di Wisuda apa? Wisuda apa? Ya udah. Lulus TK. Oh. Besok semester depan kan SMP. Ada orangnya itu. Ibu Bob. Oh, Hilmi. Ini dulu bapak tidurnya sini bapak nih. Ayah tidur sini. Oke, lanjut lagi. AT kuadrat ya. Oke. Jadi gampang nih. Mestinya nggak usah saya jelasin. Contoh. Aduh. Contoh ya. Sebuah mobil memiliki kecepatan awal ya nggak apa-apa Mbak Marsian. Sebuah mobil memiliki kecepatan awal, jangan mobil deh, sepeda aja. Sebuah sepeda memiliki kecepatan awal 15 meter per second, mengalami percepatan selama
2 second ya. Selama 2 second. Besar percepatannya 4 meter per second kuadrat. Nah. Mbak ini nggak bisa ngeliat tuh gimana, kurang kanan, kurang kiri, kurang tengah, kurang atas, kurang bawah. Ini menurut versi saya udah di tengah nih. Nah ini kurang kemana nih? Kurang kiri. Sekarang gimana? Oke, udah cukup ya. Hitung kecepatan akhir dan jarak akhir. Mbak ini masih nggak kelihatan Mbak ini. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana Mbak Sumarni? Kurang ke tengah kiri. Kurang ke tengah kiri. Ke tengah kiri. Gimana ya ke tengah kiri? Gak ngerti nih. Gini gimana gini? Sekarang kalau kayak gini gimana? Oke, ya udah sekarang hitung kecepatan akhir dan jarak akhir. Yang diketahui apa aja? Ya, selamat malam Mbak Nisa Arisandi. Yang diketahui apa aja? V0. V0-nya berapa? 15 meter per second. Ini VO ya ini mah ya. V0. Kemudian apa lagi? T 2 second. Kemudian A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Terus ada lagi nggak?
Kalau S gimana S? Jaraknya gimana? Kalau jaraknya gimana jaraknya? Ini kan yang dikata. Oke, sekarang kita hitung dulu supaya tahu ada yang hilang datanya. Ditanyakannya ya. Yang ditanyakan apa aja? Yang ditanyakan pertama Vite. Terus yang kedua? Yang harus dihitung apa aja? Emang disuruh dihitung percepatan Mbak Yuni? Jarak akhir ya. Jarak akhir itu apa? ST. Nah, coba sekarang rumus Vite apa? Masih inget nggak? Atau sekarang cari dulu Vite-nya berapa? Coba hitung Vite-nya berapa? Dihitung masing-masing dulu berapakah Vite-nya. Oke, selamat datang Mbak Nui. Selamat datang Mbak Nui. Kata Mbak Siti Nur Aini 23 meter per second. Kita lagi bahas halaman 14 Mbak Nui. Halaman 14 kata Mbak Pak Inem 38. Ada dua versi jawaban nih, 23 sama 38. Yang lain gimana yang lain? Yang lain hitung apa tidur nih? Mbak Diajeng gimana Mbak Diajeng? Waduh, yalah nih. Mbak Via, Mbak Monika 38, Bapak Inem 38. Ini Mbak Diajeng yang kemarin gak masuk gimana nih?
Oke, kita coba hitung bareng-bareng. Sabar. Oh, lagi ngitung ya. Oke. Ditungguin, saya tunggu lah. Biar dia aja yang jawab lah. Saya tungguin. Mbak Lina jangan ikut ketawa, ngitung Mbak Lina. Ngerti nggak Mbak Lina? Iya, kena lagi biar sama-sama pintar. Mbak Siti dan ini aku yakin benar. Ya wis, nggak apa-apa. Nanti kita lihat bareng-bareng. Saya aja belum tahu jawabannya yang benar yang mana. Wah, mantap. Dijawab lengkap. Nah, bener tuh kata Mbak Via. Satuannya apa? Gak ada satuan salah. Satuannya apa Mbak Diajeng? Ya iyalah, kalau 38 bisa aja 38 cm. Salah tuh kata Mbak Yuni. Wah, Mbak Lina tuh ngasih tahu tuh Mbak Lina. Tapi Mbak Lina udah ngitung belum? Oke. Jadi rumusnya apa? VT sama dengan V0 ditambah AT. Gitu ya. V0-nya berapa? V0-nya 15. Ditambah A-nya berapa? 4. T-nya berapa? Dikali T, T-nya 2. Kenapa bisa jawabannya 38? Pasti teman-teman ngitungnya begini ya. 15 tambah 4, 19. Udah gitu 19-nya dikaliin 2. Jadi sama dengan 38. Gitu bukan?
Ini saya mesti lihat nih minggu kemarin gimana ya. Aku ngajarinnya, lupa ini. Bentar. Lihat catatan minggu kemarin. Ya elah. IPA, catatan minggu kemarin sekarang tanggal 24. Minggu kemarin tanggal 18. Walah, nggak ada catatan cuy. Ada. Oh, pantesan dari kemarin 0. Udah pada ngerti belum salahnya? Jadi, kalau kondisinya seperti ini, ya, ada operasi gado-gado, ada penjumlahan, kemudian ada perkalian, ya. Kemudian ada pengurangan dan ada pembagian. Nah, yang didahulukan itu pasti pembagian dan perkalian terlebih dahulu, ya. Jadi di sini mestinya 4 dikali 2 dulu, ya. Jadi 4 kali 2 dulu. Berapa 4 kali 2 dulu? 4 kali 2 berapa? 8 ya. 15 tambah 8. Jadi akhirnya 23 meter per second. Paham? Paham gak? Oke gak? Oke. Nah, dah. Sekarang belum, ini aja belum kelar. Ini mah yang VT mah ini Mbak Yuni, VT mah review kemarin aja. Sekarang yang inti permasalahannya kita kan membahas ST. Nah, sekarang ST itu rumusnya apa tadi? ST sama dengan S0 ditambah setengah AT. Coba AT-nya ada. A dan T ada. S0-nya ada nggak? Waalaikumsalam. S0-nya ada nggak? S0-nya mana? Nggak ada. S0-nya lagi taraweh. Jadi, kalau di soalnya kan disebutkan sebuah sepeda memiliki kecepatan awal.
Ya katakanlah sepedanya berangkat dari satu titik. Nah kemudian pergi, ya kan, jalan. Nah ini bisa dianggap atau diasumsikan S0-nya itu sama dengan 0. Jadi titik awal keberangkatan itu ada di titik 0 meter umpamanya. Ya. Nah di titik akhir setelah berapa tadi tuh? Setelah 2 second waktunya. Nah, setelah 2 second dia ada di berapa meter gitu, jarak yang ditempuhnya sudah berapa meter. Jadi ini sama dengan 0 ditambah OAT kuadrat ini. Setengah A-nya berapa? 4 kalikan 2 kuadrat. Jelek bener. Berapa? Coba hitung. Saya benerin tulisannya. Alah, penyakit. Berapa ST-nya? Setelah sekian, setelah 2 detik. 8 meter, kata Mbak Siti. Yang lain gimana? Kata Mbak Siti Nur Aini 8 meter. Gimana kalau nggak 4 ya 2, ya 8. Yang mana nih jadi maunya nih? Kok kuadratnya bikin bingung, gimana ceritanya? Dua kuadrat berapa 2 kuadrat? 4. Ya udah. Ini sama dengan 0 ditambah setengah ini. Teman-teman ngerti nggak kalau saya kasih titik artinya apa? Ngerti ya? Saya nggak usah nulis kali ya. Oke. Titik 4 titik 4. Dah, coba sekarang gua diajang bisa ngitung nggak? Kalau sekarang bisa dihitung nggak? Hasil akhirnya berapa? Kurang geser ke kiri. Loh, kejam kenapa? Bingungnya di mana bingungnya? Nggak kelihatan gimana? Nggak kelihatannya kurang kanan, kurang kiri, kurang atas, kurang bawah.
aneh aku. Udahlah, ini udah paling kiri. Nggak bisa lebih kiri dari ini di layar saya juga. Dah, jadi jawaban akhirnya berapa? Delapan apa satuannya? 8 meter. Woi, Mbak Nisa, kenapa meter second kuadrat? Jarak loh. Kalau Mbak Nisa jalan dari TMS sampai Kilung, jaraknya berapa? TMS Kilung. Satuannya meter dong, bukan meter per second kuadrat kan. TMS Kilung 10 meter per second kuadrat, enggak kan? Nah, sekarang yang saya tanya, yang belum ngerti siapa nih? Nah, tuh bisa Mbak diajeng. Siapa yang belum ngerti sampai sini? Makanya biar nggak bingung kalau banyak angka jangan diliatin, tapi dikerjain. Kalau diliatin bingung. Mbak Lina nggak ngertinya sebelah mana Mbak Lina? Oke, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Sekarang nggak usah ngitung kecepatan, jarak doang. Kecepatannya udah paham. Oke, sekarang diketahui apa? Yang diketahuinya apa? V0-nya berapa? Mbak Yuni, ada emang V0? Sorry. Ini nggak usah.
Dit singkatan dari apa? Oh, ditanya. Terakhir dijawab. Diketahui apa, ditanyanya apa, dijawabnya gimana, begitu. Oke, yang diketahui apa aja? Apa yang 5 meter per second kuadrat? Kok A sama dengan 5 second sih? T-nya berapa? Mbak Lina, T5 itu maksudnya apa Mbak Lina? T sama dengan kok Mbak Yuni? Itu 5 itu satuannya apa Mbak Yuni? Ada di ininya. Di soalnya nih. Kok jadi 5 meter per second? Nih. Hati-hati loh. Salah satuan salah. Terus apa lagi setelah T? Itu sama si Mbak Fitri dijawabnya lagi. A-nya berapa A-nya? A-nya 2 meter per second kuadrat. Aduh. Mbak Sumarni kebalik kayaknya, nggak apa-apa lah. Yang ditanyakan ST. Oke, jadi sekarang gimana? ST-nya berapa? Kata Mbak Siti Nuraini 10 meter. Saya nunggunya gini, saya bakal ngejawab atau membahas sampai Mbak Diajeng jawab dulu. Oh iya, sama Mbak Lina. Jadi kalau Mbak Diajeng sama Mbak Lina udah jawab, baru kita bahas. Siapa lagi yang jarang jawab ya? Nah, Mbak Ainul Hayat nih sama Mbak Luli. Mbak Marsan Timoti. Mbak Islamiah juga Mbak. Ayo Mbak. Hitung Mbak. Tuh Mbak Sumarni 10 meter. Ya iyalah. Nah, Mbak Angelina 5 meter. Mbak Yuni 10 meter. Mbak Lina 10 meter. Ya, tak tungguin.
Nah itu cuman perasaan Balina aja itu. Ini Mbak Nui, Mbak Mehua, Mbak Marsan, Mbak Ainul Hayat, Mbak Luli, Mbak Islamia, kemana nih? Oh iya, lupa saya. Sorry. Kuadratnya ketinggalan. Kuadratnya ketinggalan di layar kemarin. Ini ada T kuadrat nih. Coba dihitung lagi. Lupa tadi saya T. Ini ketinggalan. Angka 2-nya ketinggalan. Mbak Nisa 2 kuadrat. Mbak Nisa kebalik nggak naruhnya tuh? Yang di kuadratnya apa? T atau A? ST kuadrat ST. Ini lihat rumusnya nih. Nih lihat rumusnya nih. Saya kasih garis nih rumusnya nih. Dua 25 meter pakai deh. Yo, betul. 5 kuadrat itu 5 kali 5. Ya, T itu waktu. Dua 25 kali 2, nah gimana dong? Ini heran gimana? Heran apanya nih? Heran. Rumusnya udah ada kok. Nah, Mbak Diajeng udah jawab nih. Kok waktu bisa di kuadrat? Mbak Siti Nuraini pegang buku nggak, Mbak? Yang bingung lihat bukunya halaman 14 tuh. Rumusnya ada di sana. Ini kok soal nomor 2 malah jadi pada banyak yang bingung ya. Lah ini nih lihat nih soal nomor 1 nih. Aku nggak ngerti kalau bingungnya dari awal masuk akal, tapi ini tadi di sini pada ngerti T-nya dikuadratin, sekarang kok jadi pada bingung kenapa T dikuadratin. Nih tak kotakin nih lihat. Nah di sini T-nya dikuadratin nggak? Ini lihat dikotakin nih.
Yang pertama yang dikuadratin A, iya gitu, ini tak kotakin nih, lihat ini. Oke, kita bahas bersama ya. Saya jadi bingung nih. Saya jadi ikutan bingung nih. Saya jadi bingung ngikutin gimana letak permasalahan kebingungan teman-teman ini di sebelah mana gitu. Bentar. Sekarang rumusnya jelas nggak? Menurut teman-teman rumusnya udah bener apa udah masih ada yang salah? Dah, sekarang gini dulu, gak usah dibandingin sama soal pertama dulu lah. Soal yang ini dulu, nomor 2 dulu. Nanti kita bandingin soal yang pertama. Kita bahas ulang. Ya. Rumusnya sepakat ya. Udah sesuai dengan yang ada di halaman 14 ya. Oke, sekarang tinggal langkah keduanya ngapain? Dimasukkan datanya ya. Dimasukkan datanya. Pertama ST diketahui nggak ditanyakan dah. S0-nya, berapa S0-nya? S0-nya berapa? Deal 0? Ada pendapat lain? Sip ya, 0, dah. Nah, ditambah setengah ya. A-nya berapa? A-nya berapa nih? A-nya 2 meter per second kuadrat. Dah. Sekarang T-nya berapa? T-nya 5 second. Dikuadratin nggak T-nya? Dikuadratin. Nah, sekarang hitung satu-satu. Yang dihitung pertama yang dikuadratin dulu. Ngitungnya satu-satu aja. Yang dikuadratin pertama, jadi soal nggak dikuadrat Mbak Nisa Arisandi, tapi di rumusnya dikuadratkan. Ini karena kuadrat itu karena rumus nih. Betul sekali Manisa. Dah, sekarang yang pertama dikerjakan yang dikuadratin. 5 kuadrat berapa 5 kuadrat? 5 kuadrat 2, 5. Nah, sekarang mau dikerjakan sekaligus boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Biar kelihatan prosesnya. Setengah kali 2, umpamanya 2 kali 25 dulu.
jadi 50 gitu kan. Udah gitu kerjain lagi ke sini. Setengah dikalikan 50. Setengah kali 50 berapa? Setengah kali 50 2 25. Jadi hasil akhirnya berapa? 25 apa? Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Yang lain siapa yang nggak ngerti? Yo, silakan. Tadi apa? Oh ya, sekarang yang ini kita ulang bahasannya. Kita ulang bahasannya yang ini. Yang ini kita delete aja. Oke, sekarang yang di sini, yang nomor 1 tadi. S0-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 4. Itu yang 15 apa Mbak Angelina? A-nya berapa Mbak Angelina? Yo, insya Allah sabar. Sip. Sekarang T-nya. T-nya berapa T-nya? Duanya dikuadratin apa 4-nya yang dikuadratin? Empatnya yang dikuadratin, kata Bapak Inem. Kata Mbak Lina empatnya juga. Oke, kita ulang. Biar lebih paham begini, biar lebih kelihatan prosesnya.
Sekarang saya giniin. Mudah-mudahan bisa lebih paham. S0-nya saya ganti angka berapa nih? Sekarang S0 ini. S0-nya berapa? S0-nya berapa S0-nya? S0-nya 0. A-nya berapa A-nya? A-nya 4. T-nya saya ganti angka berapa T-nya? T-nya diganti angka berapa Mbak Sumarni? Angka 2 ya. Sampai sini sepakat nggak? Sampai sini dulu, jangan lihat dulu ini apa namanya langkah selanjutnya ada 2 kali 2 segala macam. Sampai sini dulu. Mbak Siti Nuraini, gimana Mbak Siti Nuraini? Ya, Mbak Siti Nuraininya malah offline. Oke, sampai sini sepakat ya. Oke. 0 ditambah setengah. 2 kali 2 kuadrat berapa 2 kuadrat? Kok 2 kuadrat jadi 8 Mbak Yuni? 2 kali 2 4 ya Mbak Yuni ya. Empat kali 4 berapa? Setengah kali 16 berapa? Nol tambah 8 berapa? 8 meter. Paham? Mbak Diajang mana Mbak Diajang? Mbak Diajang paham gak Mbak Diajang? Mbak Siti Nuraini paham gak Mbak Siti Nuraini? Masih bingung gak sama yang kuadrat-kuadratan? Mbak Diajang mana Mbak Diajang? Ngilang nih Mbak Diajang. Paham? Alhamdulillah. Oke, 2 menit buat catat. Dua menit buat mencatat.
Udah selesai catatnya, udah ya. Masih mau soal lagi? Ada satu lagi nih yang mesti dibahas. Yang mana Mbak Nisa Arisandi? Aduh. Ini sudah diketahui nih. Ini tadi kita di sini menghitung menghitung kecepatan akhir dan juga jarak akhir. V0 digunakan ketika menghitung kecepatan akhir. Ini perlu soal lagi atau langsung pindah ke bagian terakhir? Gimana? Mbak Diajeng gimana Mbak Diajeng? Nih, bang apa Mbak Diajeng? Yang ini yang mana Mbak Nisa? Yang dijelasin yang mana Mbak Nisa? Yang V0 ini. Ya, silakan Mbak Lina. Enggak, Mbak Nisa. V0 itu dipakai untuk rumus yang VT. Oke. Jadi gimana? Mau move on apa stay tune? Mau move on apa nambah soal?
berhubung ada yang minta nambah soal, jadi saya tambah soalnya. Yang didahulukan menambah jam terbang. Supaya lebih paham, format soalnya nggak saya rubah. Udah, coba silakan dihitung. Mudah-mudahan benar semua. Nah, ini udah soalnya nih, Mbak Yuni. Ini pada ngitung kan ya, bukan pada tidur. Oh iya, ini Mbak Angelina 37,5 katanya. Aduh, sorry, ini kuadratnya kehapus lagi aja nih. Ntar salah lagi. Ah. Belum ada nitip hardis. Tidur tuh anak sakit. Sakit ya? Nah. Ntar lah subuh gua tanyain. Di mana lagi tuh? Oh, ini nih. Lu gak ikut bro sama si... Lah ini gua lagi ngajar. Mereka di belakang? Kayaknya. Susah nih mau dikit langsung. Hah? Gimana? Kapan masuk lagi? Wah, gua aja panas dingin ini. Gak tahu kita berapa ya? Susun lah. Ya banyak juga. 40. Enggak, gua cuma pinjam 20 doang. Jam sama mobil gak tahu dulu. Atau lagi kita udah kayak beasiswa ini parsial kita lihat. Bukan, Mbak Angelina, bukan A yang di kuadrat, T yang di kuadrat. Ya, kalau A-nya ya percepatannya A sama dengan 5 meter per second kuadrat, ya betul. Cuman ini di rumus T yang di kuadrat. Aduh. Jadi pada bingung sama kuadrat-kuadratan nih. Coba dipahami. Ini ada rumus dan ada data, ya. Di rumus ini T kuadrat, ya. Nah, kalau di data ini
satuannya, meter per second kuadrat. Satuan ini tuh nih. Oke, jawabannya 7 meter. S0-nya berapa? Sorry. Kita dari diketahui dulu. Yang diketahui apa aja? Yang diketahui apa aja? Yang diketahui dulu nih, yang diketahuinya apa aja? Apa itu yang 3 second? Pertama A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Kemudian T sama dengan 3 second. Ditanya ST. Oke. S0-nya berapa S0? Oke, biar kayak tadi, biar jelas. Ntar, biar jelas kayak tadi. Rumusnya aku tulis lagi. Terus diganti satu-satu. Oke, S0. S0-nya saya ganti berapa nih? S0-nya saya ganti angka apa? Angka berapa? S0-nya diganti angka 0 apa angka 2? S0-nya diganti angka 0 apa angka 2? Angka 2 dapat dari mana angka 2? Angka 2 dapat dari mana? Ada nggak diketahui yang nilainya 2? Ini angka 2-nya beli di EEC Index nih kayaknya. Oke, S0-nya diganti angka 0. Nah, sekarang huruf A. Huruf A diganti angka berapa? Sekarang huruf T-nya diganti angka berapa? 3. Nanti hati-hati ya ujiannya ya. Jangan sampai salah ganti huruf. Jangan sampai salah masukin data. Oke, sekarang ST sama dengan kerjain dari kuadrat dulu. Benar kata Mbak Monica. Pertama, biar terhindar dari kesalahan. 3 kuadrat berapa? Ya, silakan Mbak Mei Hua. 9.
Oke. ST sama dengan, nah sekarang 9-nya dikalikan 5. 9 dikali 5 berapa? Nah sekarang kenapa saya makin malam makin ngelantur, ini udah pada ngantuk nih semuanya nih. 45 bagi 2 berapa? 45 bagi 2, 2,5. Tadi pada kejawab berapa sih? 7 meter ya? 7 meter dari mana? Oh begitu. Ntar saya pengen tahu tadi salahnya di mana itu. Ah udah nggak kelihatan lah. Ya pertama step by stepnya mesti dipahami dulu ya. Jadi pertama nih ya, yang paling pertama nulis diketahuinya mesti akurat ya. Nih nulis diketahuinya mesti akurat. Harus akurat tuh apa? Jangan ketuker datanya. Harus jangan ketuker datanya, mana yang A, mana yang T, mana yang VT, mana yang V0, terus baca soalnya. Kadang-kadang ada data yang tersembunyi ya. Nah, kemudian satuan, jangan salah. Nah, kemudian rumus. Rumusnya ditulis dulu, rumusnya ditulis ulang. Pak, saya rumusnya sudah hafal di luar kepala. Nah, kalau di keluar kepala itu nanti ketiup angin terus hilang. Jadi tetap nggak ada alasan untuk tidak menulis rumus. Jadi rumusnya ditulis ulang, ya. Jadi rumusnya ditulis ulang buat apa? Untuk mencegah kesalahan. Kayak tadi, kebalik, mana yang dikuadratin? Pada bingung semua. Nah, yang ketiga, memasukkan data sesuai rumus. Yaitu kan sebetulnya tinggal ganti S0-nya diganti angka berapa sesuai yang diketahui. A-nya berapa diganti sesuai yang diketahui. T-nya berapa diganti sesuai yang diketahui. Nah, yang terakhir menghitungnya. Jangan lupa bahwa perkalian itu harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Serius nih, mau ulang soal lagi. Oke. Ini sengaja soalnya saya nggak ubah-ubah. Biar paham, biar hafal. Ini jangan-jangan ingat yang ini, ntar yang ngitung kecepatan pada lupa semua nih.
Dah. Coba hitung. Berapa jawabannya? Enam belas meter. Nah, coba lihat nih. Nah, kita bahas berapa A-nya. Oke, A-nya sama dengan 4 second. 4 meter. Apa? A-nya kok 4? A-nya 2. Meter per second kuadrat. T-nya sama dengan 4 second. S0-nya berapa S0-nya? 0. A-nya berapa? 2. T-nya 4. Nol ditambah setengah dikali 2 dikali 4-nya berapa? 4 kuadrat. Enam belas kali 2 berapa? 16 kali 2 berapa?
32 bagi 2. 16. Alhamdulillah benar semua. Makan dulu. Alhamdulillah. ST apa? Mbak Angelina udah sampai sini masih nanya ST apa? Ada itu Mbak di halaman 14 Mbak. Keterangannya Mbak. Aduh. Bercanda apa ngeles? Oke, udah sisa 11 menit lagi. Kalau dilanjutin bisa tambah malam. Mau dilanjutin apa udah dulu aja? Ngerjain PR. Yang PR nomor 2 nanti saya tambahin datanya, data T-nya. Jadi data jarak dan data perpindahannya diambil dari soal nomor 1. Yang soal nomor 2 itu apa namanya? Yang soal nomor 2 menghitung kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan kelajuan itu kan butuh jarak, perpindahan dan waktu kan. Nah, perpindahan dan waktunya kan perpindahan dan jaraknya diambil dari nomor 1. Nah, nomor 2-nya itu cukup ada T-nya aja, second-nya aja. Ya, ntar Mbak Fitri ya, di sini saya upload revisi soalnya. Ini serius mau lanjut ini? Kalau mau lanjut nih saya kasih yang beginian nih. Itu lihat di soal di halaman 15. Halaman 15 paling kanan itu kan ada grafik tuh. Nah, itu penting. Jadi suka sering keluar di UN atau ujian-ujian. Jadi misalkan ini ada grafik diketahui kayak yang ada di buku ya.
Ya makanya kalau mau lanjut saya lanjutin ke sini. Nggak nambah mumet, ini gampang. Jadi misalkan ini tuh data histori kecepatan sepeda umpamanya ya. Data histori atau kan misalkan Mbak Yuni naik sepeda itu kan kadang ngebut, udah gitu ada apa namanya tanjakan nggak kuat jadi berkurang kecepatannya gitu kan. Jadi ini yang panah ke atas itu melambangkan kecepatannya V. Yang panah ke samping ini T atau waktu. Bahas PR yang nggak bahas PR mah nanti dibahasnya. Kok bahas PR? Ntar PR mah dibahasnya 2 minggu lagi. Ini saya ganti pakai warna biru. Ini saya ceritain dulu dah, nanti dijelasinnya minggu yang akan datang aja. Saya ceritain dulu aja deh gimana ini ceritanya. UTS-nya sehabis pertemuan ke-7, sekarang kita di pertemuan ke-5. Ya emang cepat. Biar cepat lulus. Ini 0. Kemudian 5. Kemudian 10. Kemudian 13. Ini kecepatan maksimumnya 30. Jadi ceritanya begini. Mbak Yuni naik sepeda ya. Pertama kecepatannya kan 0 derajat. Ya. 0 derajat. Alhamdulillah. Nol derajat ya. 0 derajat. Jadi pada pertama T0 kecepatannya 0 ya. Nah, udah gitu setelah 5 detik. Ini setelah 5 detik ya. Itu kecepatannya mencapai 30 meter per second. Terus konstan sampai detik ke-10. Nah, pas detik ke-10 di depannya ada lampu merah ya, sehingga diperlambat. Di sini diperlambat sehingga turun kecepatannya. Turun sampai detik 13 kecepatannya 0, berhenti. Jadi ceritanya kayak gitu.
Ya, jadi dari 0 sampai detik kelima naik kecepatannya. Kemudian dari setelah detik kelima sampai detik ke-10 konstan, detik ke-10 ngerem. Sampai detik 13 sepedanya berhenti total. Ngerti nggak ceritanya? Kebayang kan? Bayangin aja Mbak Via naik sepeda dari rumah keluar gang. Dari sepedanya diam digoes, makin cepat, udah gitu sampai setelah 5 detik. Nah, konstan, set, ada lampu merah di rem, set, berhenti akhirnya. Nah, ini dia di sini kita akan menganalisa. Contohnya, ini kan ada kecepatan naik, ya, dari 0 sampai 30 detik. Berapakah percepatannya? Rumus percepatan apa rumus percepatan? Lupa lagi nih. Rumus percepatan kemarin A sama dengan Vt dikurangi V0. Rumus bukan satuan, Mbak Monika. Vt dikurangi V0 dibagi 2 kan. Dibagi T, sorry kok dibagi 2 sih. Dibagi T. Jadi kalau ditanya berapakah percepatan yang dialami sepeda pada setelah 5 detik. Nah, jadi nyari posisi percepatan ketika kecepatannya naik di sini nih. Nah, ini kan gampang sebenarnya. Vt-nya berapa? Vt-nya kan V akhir. V akhirnya kecepatannya terakhirnya 30 maksimum kan. V awal, V0. Kecepatan awalnya berapa? 0. Serasa Microsoft Word bisa di underline. Dibagi T. T-nya berapa? 5 second. Udah ketemu. Sama dengan 30 dibagi 5. Jadi percepatannya 6 meter per second kuadrat. Udah, saya kira nggak usah tambah waktu, soalnya udah letih. Nanti nggak akan bisa masuk pelajarannya, malah pada bingung. Ya, jadi saya cerita dulu aja. Nanti jadi minggu depan kita bahas ini. Ya mudah-mudahan 1 jam ya 1 jam gitu, maksudnya 60 menit bisa dipahami sehingga 60 menit terakhir bisa masuk materi baru ya. Jadi sekarang saya kira kita cukupkan dulu sekian aja pertemuan hari ini. Kita istirahat dulu
biar yang tadi yang sudah masuk nggak melayang. Nanti PR-nya dikasih tambahnya di grup, saya upload versi yang baru ya. Habis ini. Oke ya. Baik. Terima kasih juga perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat sahur, selamat menjalankan ibadah puasa. Bukan tambahan PR Mbak Lina. Cuman koreksi aja ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.